Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my video. Kembali lagi dengan saya Firstaliza Daniela Putri dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Melulu. Di sini kita akan mempelajari tentang materi fisika kelas 12 yakni listrik dinamis atau listrik arus searah. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya yang mempelajari tentang kuat arus listrik, hambatan listrik, GGL yang tegangan jepit, dan hukum Ohm. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari tentang rangkaian arus listrik searah, hukum Kirchhoff, daya dan energi listrik, ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter, dan yang terakhir adalah listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik arus searah. Apa sih rangkaian listrik arus searah? Rangkaian listrik merupakan elemen dasar semua peralatan elektronika seperti pesawat penerima radio, televisi, VCD atau DVD player, dan komputer. Nah, kali ini kita akan membahas rangkaian listrik sederhana yang melibatkan susunan beberapa hambatan atau resistor. Yang pertama ini adalah rangkaian seri. Nah, rangkaian seri merupakan rangkaian yang disusun secara berurutan atau dalam satu garis. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah gambar untuk rangkaian seri. Jadi, hambatannya atau resistensinya itu berada pada satu garis lurus. Besar hambatan pengganti yang dirangkai seri adalah sebagai berikut. Rx sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, untuk R-nya sendiri menyesuaikan dengan banyaknya hambatan. Setelah membahas tentang rangkaian seri, selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian paralel. Sebelumnya, apa sih rangkaian paralel itu? Ya, rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berdampingan atau berjajar. Nah, posisinya seperti gambar yang ada di samping. Kemudian, dia itu memiliki titik percabangan. Besar hambatan pengganti yang dirangkai paralel dapat dirumuskan sebagai berikut. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang rangkaian-rangkaian sumber tegangan. Selain resistor, beberapa sumber tegangan atau GGL pun dapat dirangkai seri maupun paralel. Perhitungan hambatan dalam ekivalen dari sumber tegangan tersebut sama seperti perhitungan hambatan ekivalen. Nah, yang pertama adalah rangkaian seri. Sumber tegangan jika sebanyak-banyaknya hambatan sumber tegangan identik dengan GGL sebesar epsilon dan hambatan dalam R disusun secara seri, maka tegangan ekivalennya menjadi epsilon X sama dengan banyak hambatan epsilon. Sedangkan hambatan dalam ekivalen menjadi Rx sama dengan Nr. Sedangkan jika rangkaian sumber tegangan itu terhubung dengan sebuah resistor dengan resistensi R, kuat arus yang melalui resistor tersebut adalah I epsilon X per R plus Rx sama dengan N epsilon per R plus Nr. Yang kedua adalah rangkaian paralel sumber tegangan jika sebanyak-banyaknya hambatan sumber tegangan identik dengan GGL sebesar epsilon dan hambatan dalam R disusun secara paralel, maka tegangan ekivalennya menjadi epsilon K sama dengan epsilon. Sedangkan hambatan dalam ekivalen menjadi Rx sama dengan R per N. Jika rangkaian sumber tegangan itu terhubung dengan sebuah resistor dengan resistensi R, kuat arus yang melalui resistor tersebut adalah I epsilon X per R plus Rx sama dengan epsilon per R tambah R per N. Setelah membahas tentang rangkaian sumber tegangan, kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Dan secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut ini. I masuk sama dengan I keluar, di mana I merupakan kuat arus. Sedangkan hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah perubahan potensial yang mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian harus sama dengan 0, atau secara matematis dapat dituliskan dengan sigma V ditambah sigma IR sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang daya dan energi listrik.
Daya listrik didefinisikan sebagai besarnya energi setiap satuan waktu. Secara matematis, daya listrik dapat dituliskan dengan P sama dengan V dikalikan I. Sedangkan energi listrik dapat dirumuskan dengan E sama dengan P dikali T. Selanjutnya adalah tentang ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik secara matematis, dapat dituliskan dengan I sama dengan V per R. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik secara matematis, dapat dituliskan dengan V sama dengan I dikalikan dengan R. Sedangkan ohmmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik di rangkaian tertutup atau daya untuk menahan mengalirnya arus listrik di sebuah konduktor. Ohmmeter juga dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur resistensi secara matematis, dapat dituliskan dengan I sama dengan V per R. Nah, yang terakhir adalah tentang listrik dalam kehidupan sehari-hari. Selain besar manfaatnya, listrik, terutama yang bertegangan tinggi, juga menyimpan ancaman jika kita tidak berhati-hati. Orang bisa saja tersengat listrik dan menjadi celaka karena listrik. Hal ini dapat terjadi jika kita memegang kabel beraliran listrik. Kabel listrik sendiri sebenarnya sudah dibungkus dengan bahan penyekat listrik yang dapat kita sentuh tanpa tersengat listrik. Tetapi jika penyekatnya terkelupas, hal ini dapat mengakibatkan hal yang membahayakan untuk kita. Umumnya orang dapat merasakan arus listrik mulai dari sekitar 1 mA. Arus listrik di atas 10 mA dapat menyebabkan kontraksi otot yang hebat. Jika arus listrik di atas 70 mA mengalir melalui tubuh manusia dan sebagian melalui jantung selama 1 sekon atau lebih, otot jantung akan mulai menegang, tidak teratur, dan darah tidak dapat dipompa dengan baik. Untungnya, peralatan yang menggunakan listrik searah umumnya menggunakan tegangan rendah seperti ponsel, radio, lampu senter, dan MP3 player. Yang kita miliki hanya menggunakan tegangan baterai beberapa volt. Setelah pembahasan tersebut, mari kita coba kerjakan soal 1 ini. 3 buah hambatan dipasang secara seri, masing-masing hambatan bernilai 0,75 ohm. Tentukan nilai hambatan total rangkaian tersebut. Diketahui R1 sama dengan R2 sama dengan R3, dan yang ditanyakan adalah R total. Rumus R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, di mana R-nya berjumlah 0,75. Jadi 0,75 ditambah 0,75 ditambah 0,75 menjadi 2,25. Jadi hambatan total rangkaian tersebut adalah 2,25. Berikut adalah materi yang saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.